Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan juga tentunya selamat bergabung untuk seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta diskusi dan juga talk show Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tentunya dipersembahkan oleh Biro Organisasi dan juga Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian peserta diskusi? Kita harapkan di hari kedua dari rangkaian diskusi ataupun rangkaian talk show Reformasi Birokrasi ini, semua peserta diskusi masih antusias, masih juga semangat untuk bisa mengikuti talk show ini dan juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini juga saya ingin mengucapkan di 1 Ramadan 1442 Hijriah ini untuk bisa Bapak Ibu sekalian menunaikan ibadah puasa hari pertama dengan penuh semangat juga, walaupun kita memiliki serangkaian acara dan juga serangkaian kegiatan selama talk show ini dan juga selama jam kerja berlangsung. Dan kami juga harapkan Bapak Ibu bisa nanti fokus, termasuk juga bisa memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan dari pemaparan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Mungkin sedikit saya berikan background terhadap talk show apa yang kita lakukan di hari kedua ini. Sebenarnya masih juga menyambung dari yang kita dapatkan atau yang kita dengarkan dari para narasumber di hari pertama kemarin. Nanti kita akan bisa mendengarkan bagaimana tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, memberikan evaluasinya, memberikan penilaiannya dan juga rekomendasinya. Kalau kemarin diberikan kepada Pokja atau kelompok kerja, nah kali ini diberikan kepada satuan kerja. Tentunya penilaian ataupun evaluasi ini juga berdasarkan pengamatan dan juga berdasarkan melihat beberapa kategori dan yang pasti membandingkan juga antara kondisi target yang ingin dicapai, kemudian apa yang menjadi prioritas dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya di lapangan. Dan kalau kita juga bisa katakan bahwa berbicara mengenai reformasi birokrasi tidak bisa lepas dari 8 area perubahan. Mungkin bisa saya berikan kembali informasi mengenai hal ini karena memang menyangkut dengan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, deregulasi kebijakan, penataan manajemen SDM atau sumber daya manusia, kemudian juga penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan juga penataan organisasi. Nanti kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh dari tim evaluasi. Saya akan menyapa terlebih dahulu dan juga menyambut kehadiran walaupun ini secara virtual, tapi semoga juga bisa memberikan informasi yang komprehensif untuk kita semua. Dari tim evaluasi reformasi birokrasi Kemenpan RB yang diketuai oleh Ibu Hatni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hatni, kita bertemu kembali. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, bukan hanya ada Ibu Hatni sepertinya yang juga terhubung dengan kita. Nanti juga ada Ibu Gita Aurora, Ibu Salsabila Firdausi dan juga Bapak Reza Yustian Dwi Cahya Agustin yang juga nanti akan bergabung bersama kita ya Bu ya. Ya, siap Pak, Bu. Siap Mbak Putri. Baik. Ada beberapa tim yang ikut. Iya. Akan ada beberapa. Ada beberapa tim saya, ya tim yang akan bergabung dan saling mengisi saja dalam diskusi ini. Baik, saling melengkapi informasi ya Bu ya. Karena memang penting sekali bagi satuan kerja ini untuk bisa melihat dari penilaian dari tim evaluasi ini sejauh mana sebenarnya yang sudah dikerjakan. Kemudian apa yang perlu diimprove ataupun dikembangkan, apa yang perlu diperbaiki. Tentunya tujuannya satu, untuk bersama-sama kita meningkatkan kinerja demi terwujudnya reformasi birokrasi yang kalau kemarin Bu Hatni ini katakan pada saya ini harus dipercepat. Kita harus berlari dengan kencang untuk bisa mewujudkan reformasi birokrasi ini. Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa menyaksikan ini mengenai tayangan sebelum nanti kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh tim evaluasi. Selamat menyaksikan. Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus ditingkatkan dalam upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan terhadap mindset dan culture set pegawai dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif dan pelayanan publik yang prima untuk Kemendagri menuju birokrasi berkelas dunia. Langkah-langkah strategis yang ditempuh reformasi birokrasi melalui capaian program atau kegiatan dalam 8 area perubahan diharapkan mampu meningkatkan hasil indeks reformasi birokrasi yang telah ditargetkan dalam roadmap reformasi birokrasi dan rencana strategis atau Renstra yang telah ditetapkan.
dan ditetapkan 72 unit kerja di lingkungan Kemendagri dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Baik, kita sudah menyaksikan tadi tayangan memang singkat, tapi rasanya langsung menunjukkan ataupun langsung mengacu pada tujuan. Bagaimana kemudian dihadirkan efisiensi, kemudian efektivitas, dan juga meningkatkan pelayanan kepada publik. Bagaimana reformasi birokrasi bisa dijalankan secara internal oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Hadni dan juga timnya untuk bisa memberikan Ibu evaluasinya sejauh ini seperti apa, bagaimana penilaiannya, termasuk juga nanti rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan sehingga kemudian rekan-rekan ini bisa meningkatkan kinerjanya. Silakan Bu Hadni. Baik, terima kasih Mbak Putri. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang saya hormati di sini seluruh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang masih tetap bersama kita di hari kedua ini. Mudah-mudahan dengan diskusi kali ini bisa kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kita dan segera menyusun rencana aksi apa yang harus segera dilakukan untuk mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri. Baik Mbak Putri dan seluruh peserta rapat di Zoom ini, mungkin kali ini Bapak Ibu yang hadir di sini, saya harapkan sih karena kemarin kita udah paparkan secara komprehensif ya, apa saja pedoman kita udah saya sampaikan kemarin, kemudian temuan-temuan pada saat melakukan evaluasi secara garis besar juga sudah disampaikan kemarin dan beberapa waktu yang lalu juga pun kami sudah pernah menyampaikan. Nah, mudah-mudahan di sini apa yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan, kemudian mungkin bisa kita diskusikan di sini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mungkin kita khususkan nih kepada unit kerja ya. Hari ini unit kerja ada 9 atau ada beberapa dirjen atau badan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau sudah mendengarkan beberapa hari atau beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan temuannya dan actionnya atau permasalahan atau yang belum dipahami secara dalam apa sehingga kita mungkin bisa diskusikan di pagi hari ini. Ini teman-teman saya juga sudah hadir di Zoom ini yang akan saling memberikan informasi apa saja yang sudah kami dapatkan pada saat atau sudah kami sudah temukan pada saat melakukan evaluasi baik itu secara virtual maupun dari yang lain-lain juga kita dapatkan. Baik Bapak Ibu dan Mbak Putri yang saya hormati, saya nggak menyampaikan paparan kali ini karena saya maunya kami pengennya Bapak Ibu kita diskusi aja, diskusi ya Bapak Ibu, mungkin per dirjen atau per eselon 1 bisa aja kita lakukan diskusi. Nah ini tim kami juga udah siap akan memberikan informasi atau memberikan arahan atau menyamakan persepsi lah, katakan seperti itu ya. Kita menyamakan persepsi seperti apa yang harus kita lakukan, apa kekurangan kita, kemudian apa yang harus segera dipercepat di dalam unit kerja kita. Mungkin itu Mbak Putri yang saya harus sampaikan karena kemarin sebenarnya sudah disampaikan secara komprehensif baik instansi pusatnya maupun unit kerjanya yang dalam hal ini dirjen-dirjen atau badannya secara eselon 1 apa saja yang harus dilakukan. Nah, saatnya sekarang kita pengen sih Mbak Putri untuk komunikasi. Kira-kira menurut teman-teman yang ada di dirjen ini atau eselon 1 itu apa nih yang belum terlalu paham apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin kita di sini bisa sharing ya Mbak Putri ya, sehingga tidak salah kaprah lagi atau salah melakukan atau tidak pas melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan tapi kita tidak lakukan. Nah, ini mungkin saatnya sekarang ini kita sharing aja untuk pemahaman. Mungkin itu Mbak Putri ya yang saya sampaikan, nanti ini udah di tim kami juga udah siap kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Baik,
Nah, tadi juga menindaklanjuti apa dikatakan oleh Ibu Hatni sebelum nanti saya akan berikan kesempatan untuk anggota tim evaluasi yang lain. Saya mengundang ini partisipasi aktif dari seluruh peserta talk show ataupun peserta diskusi ini untuk bisa memberikan feedback, untuk bisa memberikan tanggapan ataupun juga ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Hatni dan juga rekan-rekan dari tim evaluasi. Silakan langsung saja diketik di kolom chat, nanti akan langsung direspon oleh Ibu Hatni dan juga anggota dari tim evaluasi. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibu Hatni bahwa kemarin sudah dijelaskan secara lengkap sebenarnya bagaimana temuan-temuan dari tim evaluasi, seperti apa yang harus dilakukan lebih jauh lagi, seperti apa koreksinya meliputi dari 8 area perubahan tersebut. Dan saat ini mungkin Ibu Hatni dan juga rekan-rekan tim evaluasi ingin sekali mendengarkan suara, mendengarkan pendapat dari teman-teman semuanya peserta talk show ini dari wilayah lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Karena forum ini akan kami buka, ini juga merupakan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan para narasumber. Nanti akan saya bacakan apa yang menjadi tanggapan atau apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi silakan sekali lagi kami undang partisipasi aktifnya karena pada hari ini, sesi ini kami memberikan kesempatan untuk komunikasi dua arah antara peserta diskusi dengan pemateri untuk bisa menemukan titik temu dan juga mungkin bisa bercerita seperti apa temuan di lapangan, kendala apa yang dihadapi sehingga bisa mendapatkan rekomendasi lebih jauh lagi dari tim evaluasi. Silakan langsung mengetik ataupun juga menulis tanggapan dan juga pertanyaannya di kolom chat. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan pembuka dari Ibu Hatni, mungkin untuk pemateri selanjutnya masih juga dari tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB, Ibu Gita Aurora. Ya, selamat siang Mbak Putri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Gita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kita ketemu lagi untuk pembahasan terkait dengan pencapaian ataupun rekomendasi-rekomendasi yang sekiranya bisa kami berikan kepada para komponen ataupun para tingkat unit eselon 1 di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya secara umum dan telah spesifik juga telah disampaikan oleh Ketua Tim kami, Ibu Hatni kemarin. Namun tentu harapan kita bersama melalui forum ini, melalui diskusi ini, kita menginginkan bahwasannya ada semacam langkah strategis dan langkah konkret yang bisa Bapak Ibu lakukan di tingkat unit kerja Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti memang aktivitas ataupun langkah konkret tersebut menjadi sebuah stimulan ataupun bisa memacu bagaimana progres ataupun tingkat dari pencapaian reformasi birokrasi di level kementerian. Nah, untuk itu sebenarnya dari kami pengen juga terlebih dahulu barangkali dari Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi sebenarnya permasalahan kalau kemarin kita telah identifikasi 8 area perubahan di tingkat kementerian dan telah menyinggung di unit kerja. Kalau boleh tahu kita bisa mengangkat isu-isu di tingkat unit kerja sebenarnya permasalahan apa yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan program-program reformasi birokrasi yang sebenarnya pada periode ini adalah roadmap dari yang ketiga. Kalau kita mengikuti Grand Design, maka ini adalah 5 tahun terakhir. Nah, dengan begitu mungkin kita bisa mengangkat atau mencarikan solusi sekiranya dari setiap 8 area perubahan, lalu kita melihat di unit kerja Bapak Ibu dengan kekhasan atau karakteristik dari indikator kinerja utama yang tentunya nanti akan memiliki strategi yang berbeda di setiap unit kerja dalam pencapaian RB-nya. Pasti itu akan terjadi. Nah, barangkali begitu Mbak Putri, kita ingin dulu dari unit kerja sekiranya apa yang ingin digali lagi, strategi apa mungkinnya terkendala di area mana, nah mungkin akan bisa kita angkat isunya di sini. Demikian Mbak Putri, saya kembalikan. Baik Ibu Gita Aurora, terima kasih.
Selanjutnya juga ada Ibu Salsabila Firdausi mungkin yang juga bisa memberikan tambahan informasi dari tim evaluasi. Sambil kembali saya mengundang, tadi sudah dijelaskan oleh tim evaluasi bahwa pada kesempatan hari ini sebenarnya tim evaluasi ingin sekali berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendengarkan kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, kendala dan juga hambatan apa yang ditemui sehingga kemudian ada ganjalan untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi ini secara menyeluruh ataupun juga secara maksimal. Sekali lagi kami buka dan juga kami tunggu tanggapan ataupun juga pertanyaan atau ingin ada yang disampaikan mungkin kepada Ibu Hasti dan juga rekan-rekan Ibu Hatni dan juga Ibu Gita Aurora, ada Ibu Salsabila Firdausi dan juga Bapak Reza Yustian. Dari tim evaluasi, apakah Ibu Salsabila Firdausi juga sudah bergabung dengan kita di talk show kali ini? Atau mungkin dari Bapak Reza? Baik, berarti hanya Ibu Hati dan juga Ibu Gita Aurora yang bergabung dengan kita hingga saat ini. Baik, Ibu kita tadi menyinggung mengenai pendekatan. Mungkin ini kita sambil menantikan bagaimana tanggapan atau apa yang mau diceritakan, yang dicurhatkan oleh rekan-rekan semuanya dari Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya ini untuk bisa mendukung reformasi birokrasi. Berbicara mengenai pendekatan, mungkin Ibu kita bisa dijelaskan lebih lanjut karena setiap masalah di 8 area perubahan ini dengan berbagai tipologinya membutuhkan pendekatan sendiri untuk bisa menyelesaikan. Mungkin bisa dijelaskan apakah sebenarnya dari hasil evaluasi selama ini yang menjadi kendala tersendiri ataupun juga kendala tertentu yang diamati dari tim-tim dari rekan-rekan Kemendagri ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan tipologi atau kekhasan sebenarnya yang bisa menjadi action plan atau langkah kerja dari setiap ditjen ataupun komponen lainnya itu barangkali bisa kita identifikasi. Kemarin kita menemukan salah satunya adalah dalam menetapkan langkah konkret mungkin kita luput atau belum melihat kepada kinerja utama dari setiap unit eselon 1. Katakanlah mungkin Ditjen Keuangan Daerah atau Ditjen Bina Pembangunan Daerah tentu memiliki kinerja-kinerja utama yang saling berbeda antara unit kerja lainnya. Nah, dengan kita pemetaan kinerja utama tadi, tentu stakeholder-nya atau pengguna layanannya juga akan berbeda. Walaupun memang di sini rumputnya kita sebutlah pemerintah daerah. Nah, dengan kekhasan proses bisnis tadi, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dulu kita tanya dulu nih, ibaratnya kita masak, kita makan, kita tanya ke yang makan itu, apakah makanan kita enak apa enggak. Nah, begitu juga misalnya dengan pelayanan di pemerintahan yang kita berikan. Ketika kita salah satu unit kerja, katakanlah Badan Litbang. Badan Litbang salah satu kinerja utamanya adalah memberikan rekomendasi kepada unit kerja ataupun bahkan pemerintah daerah, sehingga rekomendasi hasil penelitian di tim Litbang itu bisa menyempurnakan kebijakan-kebijakan lain pada unit eselon 1 lainnya di Kemendagri ataupun kebijakan-kebijakan lainnya di pemerintah daerah. Nah, barangkali mungkin kita bisa fokus ketika kita melihat seperti apa rekomendasi yang telah disiapkan oleh tim Litbang, apakah memang mampu mengencourage kebijakan-kebijakan lain di level eselon 1 Kemendagri. Nah, itu perlu kita petakan dulu. Kalau memang belum, mungkin itu bisa menjadi sebuah titik beranjak kita, sehingga memang kita bisa merumuskan lagi mungkin tematik kebijakan kita yang lebih dekat kepada permasalahan atau lingkungan strategis yang dinamikanya cukup cepat berubah, atau memang ternyata kebijakan-kebijakan kita belum inline atau rekomendasi kebijakan kita belum inline dengan permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah daerah. Nah, kami dari sini salah satu isu yang bisa kita angkat barangkali dari tim Litbang itu bisa melihat sebenarnya kebutuhan lingkungan strategisnya seperti apa, kebutuhan stakeholder utamanya seperti apa. Nanti dari sana kalau ada gap, kita bisa memenuhi atau mempersingkat gap itu sehingga nanti memang ekspektasi pengguna layanan utama dalam hal ini Litbang tadi bisa ketemu dengan hasil kinerja dari tim Litbang. Ini salah satunya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, Mbak Putri, ketika kita memilih program kerja apa atau program reform apa nih yang cocok untuk unit kerja kita, maka kita perlu
temukan dulu gapnya antara existing condition dengan ekspektasi pengguna layanan. Nah tentu seperti disampaikan oleh Ketua Tim kami Bu Hani kemarin, yang paling tahu hal ini adalah Bapak Ibu di lingkungan unit kerja terkait, karena kita juga berproses bisnis di dalamnya, kita juga melakukan serangkaian aktivitas dan juga berinteraksi langsung dengan pengguna layanan. Tentu kita yang bisa mensensor dalam tanda kutip, oh ya ternyata Pemda ini dalam mengatasi masalah ini butuhnya rekomendasi ini, butuhnya pendalaman kebijakan ini. Atau misalnya di Ditjen Dukcapil, Ditjen Dukcapil tentu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ataupun inovasi terkait dengan kependudukan dan catatan sipil butuhnya penelitian terkait dengan misalnya masalah kependudukan di daerah X atau di entitas tertentu. Nah tentu hal ini harus berbarengan, harus ada kolaborasi antara beberapa ditjen di Kementerian Dalam Negeri, misalnya antara ditjen Litbang penelitian dan pengembangan tadi dengan Ditjen Dukcapil, sehingga memang ini beriringan. Nah begitu kira-kira Bapak Ibu salah satu solusi atau langkah strategis kita dalam menindaklanjuti hasil temuan dari evaluasi tim 2020 kemarin, sehingga memang reformasi birokrasi yang berkarakter yang tematik sesuai dengan Ditjen masing-masing atau eselon 1 masing-masing itu bisa terlaksana. Demikian Mbak Putri, saya kembalikan dulu. Iya, Ibu kita sambil juga menantikan tanggapan atau mungkin pertanyaan. Ini sepertinya lebih asik kalau langsung berkomunikasi, berdiskusi dengan Ibu kita dan juga Ibu Hadni. Jadi langsung saja mungkin dari rekan-rekan peserta diskusi kita di pagi hari ini ada yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti bisa langsung dibuka mic-nya atau mikrofonnya, dibuka audionya dan nanti akan langsung ditanggapi oleh operator kami untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Ibu Hadni dan juga Ibu Gita Aurora. Silakan kami mengundang partisipasi sekali lagi dan juga peranan aktif dari para peserta diskusi, karena sudah disampaikan tadi oleh tim evaluasi bahwa tim evaluasi ingin sekali mendengar apa yang dirasakan, apa yang dialami sesungguhnya oleh rekan-rekan semua selama melaksanakan tugas di wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nanti juga akan bisa dirumuskan rekomendasi seperti apa yang terbaik, yang paling cocok untuk bisa mengatasi masalah ini. Sedikit mungkin Bu kita bisa menjelaskan dari temuan-temuannya selama ini, karena tadi sudah menyinggung mengenai kebijakan yang tidak inline. Seperti apa kebijakan yang tidak inline yang selama ini terjadi dalam realitanya? Dan juga seberapa banyak sebenarnya ini terjadi? Baik, Bu Gita bisa mendengar suara saya? Masih suka dikunci sih ininya, hostnya mungkin masih ngunci ininya. Di mute, dikunci dari hostnya nih anunya, videonya. Saya suka. Baik. Tolong hostnya. Iya betul, iya Mbak Putri. Silakan kita. Ya ini hostnya belum allow kita untuk. Ya terima kasih Mbak Putri. Beberapa kebijakan yang belum inline kita rasakan. Ya kemarin mungkin sempat juga diangkat oleh tim kami pada saat exit meeting. Salah satunya yang kita temukan waktu itu adalah Permendagri 90 yang kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Kepala Biro. Namun kita melihat beberapa kebijakan mungkin yang sifatnya pengaturan keluar Kemendagri dan kemudian pengaturan ke dalam Kemendagri, baik itu proses bisnis internal maupun proses bisnis eksternal yang melibatkan pihak-pihak lain, itu kita harapkan itu memang sinkron. Dan kemarin juga sempat salah satunya kalau nggak salah yang Permen kemudian ditindaklanjuti dengan Kepmen. Nah, namun itu juga sempat sudah terkonfirmasi juga. Nah, kita harapkan memang suara-suara dari pengguna layanan kita yang mungkin menyampaikan partisipasinya terkait dengan adanya kebijakan pengaturan tentang salah satu unit yang mengatur hal yang sama atau dengan pengaturan yang berbeda, mungkin ini bisa kita rapikan lagi dalam tanda kutip, bisa kita identifikasi lagi. Kalau memang ada pengaturan-pengaturan di setiap komponen atau kebijakan-kebijakan yang inisiatornya adalah level eselon 1, itu bisa kita identifikasi. Jika memang ada yang tumpang tindih, berpotensi tumpang tindih, maka kita harapkan tentu adanya sebuah langkah strategis berupa deregulasi kebijakan.
Karena memang arahan dari Pak Presiden kita bahwasanya deregulasi tujuannya adalah salah satunya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada stakeholder kita. Nah, tentu yang kita harapkan di sini mungkin juga peran dari biro yang menangani harmonisasi hukum dan perundang-undangan di lingkup Kemendagri. Kita mengharapkan memang ada sebuah langkah atau bisa aja sebuah desain di mana ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan dalam prolegnya Kemendagri, kita mengharapkan ada semacam pemetaan, baik itu dalam bentuk matriks ataupun dalam bentuk visualisasi lainnya, sehingga memang jika ada kebijakan baru yang muncul, kita bisa identifikasi kebijakan ini kalau memang mencabut atau merevisi kebijakan yang lama, maka kita record historinya. Jadi nanti misalnya terjadi perubahan organisasi, terjadi perubahan SDM yang menangani hal yang sama, maka hal itu bisa terdokumentasikan dengan baik, tidak ada kebijakan yang mengatur hal yang sama, namun di dua nomor kebijakan. Nah, praktisnya seperti itu. Begitu Mbak Putri, jadi kita memang mengharapkan aktif dari setiap unit kerja, itu melihat lagi kalau untuk biar nggak tumpang tindih nih kebijakan yang akan lahir ataupun kebijakan yang sekarang masih berlaku. Demikian Mbak Putri. Baik, ini berbicara mengenai pelaksanaan 8 area perubahan, Bu Gita. Idealnya memang 8 area ini semuanya bisa berjalan secara berkesinambungan, kemudian juga bisa berjalan dengan kekuatan masing-masing secara merata dan juga dengan cepat. Tapi dari 8 poin ini kemudian, adakah yang harus menjadi prioritas dan juga lebih dahulukan, Bu Gita? Baik, terima kasih Mbak Putri. Memang Bapak Ibu sekalian, jika seandainya 8 area perubahan ini sebagai semua simultan, kalau boleh kita beranjak dari titik mana nih dari 8 area perubahan. Nah, langkah strategis yang sekiranya bisa kami rekomendasikan, pertama kita dudukkan dulu persoalan kinerja. Dalam hal ini adalah akuntabilitas, area akuntabilitas Bapak Ibu sekalian. Dengan kita telah fix dan firm dari kinerja setiap eselon 1 dan berjenjang ke bawah, bahkan sampai nanti dia ke level menteri, kita sudah fix nih, sudah firm leveling kinerjanya, kinerja yang bernilai outcomes, indikator-indikator yang terukur, serta target yang relevan dari setiap kondisi yang ingin kita ukur. Maka selanjutnya kita bisa bergeser ke area dari tata laksana atau proses bisnis. Nah, dari proses bisnis ini kita bisa mempos-poskan kira-kira alur kinerja setelah ada kinerja di masing-masing unit eselon 1, lalu proses atau koordinasi dan kolaborasinya seperti apa. Nanti baru kita geser lagi kepada penataan struktur dan organisasi. Jadi memang ketika kita bilang proses bisnis kita sudah bagus, maka akan bertanya dulu, oh ya, kinerjanya kira-kira seperti apa? Apakah kinerjanya telah firm atau belum di setiap leveling? Nah, baru nanti probisnya, baru kita bisa bilang, oh ya struktur kami dengan eselon 2 sebanyak sekian, eselon 3 kalau masih ada atau jabatan koordinator dan subkoordinator sebanyak ini, itu sebagai organ atau sebagai mesin untuk mencapai proses bisnis yang mana, yang tentunya ujungnya adalah kepada kinerja tadi. Jadi memang harap kami adalah kita fokus atau concern dulu terhadap perapian dari kinerja kita, baru nanti kita bisa menggeser ke area yang lainnya. Demikian Mbak Putri. Atau dari Bu Hatni mungkin ada ini lagi tambahan. Ya, silakan Ibu. Ya, izin Mbak Putri, saya Ibu, mungkin silakan. sedikit tentang pelaksanaan RB di setiap unit kerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini juga teman-teman kita tunggu partisipasinya karena kami tidak bisa memberikan apa sih yang harusnya kita lakukan kalau tidak ada respon atau apa dari teman-teman nih dari setiap unit kerja. Nah, mungkin ini teman-teman yang ikut di dalam Zoom ini harus kita samakan persepsi juga ya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bahwa reform itu apa sih ya. Kemudian baru kita beranjak tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Gita bahwa apa yang harus dilakukan, tujuan kita mau kemana, sasaran yang ingin mau dicapai itu apa sih ya. Kemudian yang mau diperbaiki itu apanya yang mau diperbaiki ya. Tadi udah dijelaskan juga Bapak Ibu, tugas fungsi kita ini kan udah jelas ya. Kemudian sasarannya kita tetapkan. Tentu yang
pemangku kepentingan atau yang memakai kita ini seperti apa yang diinginkan ya Bapak Ibu sekalian ya, tentu sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Tadi udah dijelaskan bahwa kalau tidak ditetapkan sasaran utama kita dalam satu unit kerja atau baik itu unit kerja di tingkat eselon 1 maupun secara berjenjang ke bawah sampai ke unit kerja terendah, kalau itu kita tidak bisa menetapkan, maka langkah selanjutnya kita akan mungkin akan salah mengambil langkah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian ya, karena kita tidak mengetahui sebenarnya kemana arah kita nih ya, tujuan kita tujuan utama yang kita mau capai apa nih ya, sehingga perbaikan-perbaikannya dari sisi mananya nih yang segera harus diperbaiki, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mungkin yang harus kita samakan dulu persepsi kita, karena kadang-kadang teman-teman mudah-mudahan di Dagrida seperti ini semuanya sih ada yang sudah baik. Kadang-kadang kita lihat di suatu instansi, terutama mungkin di beberapa tempat kami temukan yang kira-kira nilainya masih kurang baik di RB-nya, memang yang diperbaiki itu bukan yang mendongkrak atau mengungkit tujuan yang paling utama ya Pak ya, sasaran yang paling utama, sehingga apapun kesibukannya sehari-hari, apapun kesibukan yang kita lakukan di instansi di unit kerja kita ini tidak mampu mengungkit atau memberi mengangkat indeks reform yang kita lakukan, karena tidak nyambung Mbak Putri dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan utama kita itu tidak terlalu mengungkit. Ada hubungannya tapi sangat mungkin kecil gitu ya. Nah, kita bisa memilih bahwa yang paling berpengaruh ini kegiatan apa sih ya, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman kerja mungkin bisa mengidentifikasi ya, kalau sudah ditetapkan tujuannya, sasaran yang ingin dicapai, nah langkah selanjutnya apa nih ya, yang mau direform atau yang mau diperbaiki cara kerja kita, sehingga kepuasan layanan kita kepada stakeholder kita ini semakin meningkat. Nah, semakin meningkat sehingga juga Dagri dilihat oleh masyarakat, wah reformnya keren nih di Dagri, baik dari sisi mana aja ya layanan-layanan itu. Kalau saya lihat banyak sekali layanan-layanannya Mbak Putri di Siola, layanan Siolanya itu ada berapa tuh? Ada 27 kalau nggak salah atau berapa tuh ya, jenis layanan yang akan dilayani oleh Kementerian Dalam Negeri ini langsung juga kepada dirjen-dirjen yang akan menindaklanjutinya. Nah, ini yang mungkin kita udah identifikasi itu, layanan seperti itu. Kemudian apa yang perubahan yang baik nih untuk kita lakukan segera gitu ya. Mungkin itu sementara Mbak Putri, kami menanti apa sih yang menjadi kendala dari teman-teman. Baik. Itu. Ya, Ibu Hadi sudah menjelaskan tadi bahwa memang harus ada kesamaan persepsi terlebih dahulu, persamaan tujuan terlebih dahulu, dan sudah dijelaskan juga bahwa tim evaluasi hari ini membuka pintu lebar-lebar untuk bisa mendengarkan sebenarnya pertanyaan, tanggapan, atau apapun yang dikeluhkan oleh rekan-rekan peserta diskusi ini. Sepertinya saya sudah mendapatkan satu pertanyaan ataupun tanggapan nanti yang bisa langsung dijawab baik oleh Ibu Hatni ataupun Ibu Gita. Ini mengenai bagian fasilitasi reformasi birokrasi. Izin bertanya terkait agen perubahan, apa yang dimaksud upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model, contoh-contoh konkretnya. Mohon penjelasan juga untuk kelemahan pengisian LKE, Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dari 8 area perubahan yang telah dievaluasi oleh tim evaluasi RB atau tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua masih juga dari bagian fasilitasi reformasi birokrasi. Ini izin bertanya Ibu, apa yang dimaksud dengan internalisasi budaya kerja? Mohon penjelasan secara konkret termasuk langkah-langkah yang dilakukan. Itu adalah pertanyaan yang disampaikan. Kita sudah ada 2 penanya, mungkin bisa diberikan jawaban dari Ibu Hatni mengenai pertanyaan ini. Silakan Ibu. Baik, ya mungkin saya akan nanti berikan penjelasan sedikit, nah nanti ditambahkan sama kita. Ya. Ih, para Zul, tidur ya Zul ya. Ini suaranya agak ini ya, banyak yang bocor nih. Baik. Baik, silakan Ibu. Putri.
pertanyaannya adalah bagaimana agen perubahan ini bisa mengungkit atau menggerakkan seluruh anggota organisasi ya. Kemarin kita sudah berdiskusi juga tentang agen perubahan dan saya sudah jelaskan juga kemarin beberapa hal tentang agen perubahan di manajemen tadi kebijakan Kementerian Pan-RB tentang evaluasi reformasi birokrasi. Nah, agen perubahan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah bentuk tentang agen perubahan dan orang-orangnya sudah ditunjuk nih, kayaknya sih sudah ditunjuk dan dibuatkan suatu SK ya, kalau nggak salah ya, udah ada SK-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan nih oleh agen-agen perubahan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ditunjuk oleh menjadi agen perubahan, artinya kita sebagai sudah ditunjuk sebagai fasilitator ya atau penghubung antar apa yang diharapkan oleh kementerian kita, apa yang harus dilakukan di unit kerja kita ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalnya mungkin Bapak Ibu dari seluruh unit kerja atau seluruh eselon 1 sudah ada perwakilan untuk menjadi agen perubahan. Kemudian dalam satu perkumpulan itu mungkin ada isu-isu yang sudah diusulkan untuk menjadi topik untuk jadi strategi atau perubahan yang akan segera dilakukan. Ini biasanya seperti itu. Langkah kerjanya apa sih yang harus dirubah? Misalkan masing-masing unit itu punya perubahan apa di masing-masing unit kerja itu untuk dijadikan model di dalam suatu kementerian kita. Nah, kalau udah diusulkan perubahan yang akan dilakukan atau inovasi yang harus dilakukan oleh setiap unit, kita sepakati Bapak Ibu sekalian, kita sepakati dengan pimpinan kita ya, dengan pimpinan kita kalau ini mau akan dilaksanakan di kementerian, sepakat nggak kalau kita melaksanakan hal seperti itu. Kemudian kalau sudah disepakati harusnya kan udah diimplementasikan, udah dilaksanakan. Nah, kalau tidak jalan artinya agen perubahan ini bisa memantau bahwa perubahan yang harus dilakukan ini kok tidak jalan di unit-unit kerja. Nah, dia bilang tadi contohnya apa sih ya? Saya lihat pertanyaannya dia bilang tadi contoh realnya apa nih ya, biar bisa mengungkit. Saya kasih contoh aja karena dulu kita pertama-tama membentuk agen perubahan itu memang dulu kita memang sangat kurang baik, birokrasi ini memang kurang baik. Jadi kami mulai waktu itu 2013 atau 2011 ya, waktu itu kita usulkan bahwa dulu ASN ini sangat tidak disiplin ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang paling pertama waktu masih reform baru kita mulai sehingga kita bentuk bagaimana mempercepat perubahan atau reformasi birokrasi di setiap KL. Coba kita bentuk agen-agen perubahan dulu ya, kita bentuk agen perubahan sehingga dia bisa menjadi contoh bagi teman-temannya, karena kita ditunjuk sebagai agen perubahan itu artinya kita juga bisa melaksanakan pekerjaan yang lebih baik atau bisa memberikan contoh kepada teman-teman lainnya atau bisa mempengaruhi juga teman-teman lainnya untuk melakukan hal-hal ya, atau memang kita sebagai penghubung antar unit kerja, apa sebenarnya yang harus dilakukan dan apakah sudah diimplementasikan di unit kerja kita, karena kita adalah perwakilan yang ditunjuk dari unit kerja untuk melakukan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh unit kerja. Nah, contoh aja ini Mbak Putri saya sebutkan dari awal dulu ya, dulunya kita belum ada perubahan. Agen perubahan ini apa sih yang mau diusulkan untuk segera berubah? Ya misalkan kedisiplinan dulu ya, sekarang sih udah terimplementasi dengan baik. Misalnya kita rapat aja dulu tuh Mbak Putri, kita tentukan rapat jam 10, kadang setengah 11 baru hadir ya. Ini itu mengganggu pekerjaan kita yang tepat waktu sudah ada tapi kita menunggu yang terlambat. Salah satu contoh aja. Kita tetapkan bagaimana kalau kita setiap ada rapat kita diundang jam 10, diundang jam 10 tepat waktu, 5 menit sebelum acara mulai udah siap di tempat. Nah, ini kita sepakati pada saat itu di awal-awal, pada saat awal reformasi birokrasi kita sepakat nggak kalau kita rapat dimulai jam 10 kita hadir lebih awal 5 menit. Katakan hal-hal yang kecil seperti itu Mbak Putri yang dirubah. Nah, ini kalau sepakat
Nah, kalau udah dilaksanakan, ada nggak unit lain yang tidak melaksanakan hal seperti itu? Nah, penghubung ini bisa menginformasikan bahwa di unit kerja kita kok nggak jalan ini, ada apa nih, ya misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, sekarang ini sebenarnya bukan hal yang kecil-kecil seperti itu lagi, ada hal-hal yang lain yang bisa mendongkrak kelihatan perubahannya di suatu instansi atau di unit kerja Bapak Ibu. Tentu tadi itu hal yang sepele, tapi sekarang ini kita menuju kepada perubahan sebenarnya yang ada di kinerja kita secara komprehensif, bukan hal-hal yang sepele lagi. Harapan kita hal-hal sepele seperti ini sudah kita laksanakan. Nah, kita mau memperbaiki lebih tinggi lagi. Apa perbaikan-perbaikannya? Tadi sudah dijelaskan oleh kita juga. Agen perubahan itu misalnya tadi udah reformasi birokrasi itu apa sih yang segera harus dilakukan di unit kerja kita? Misalnya tadi udah ditetapkan sasaran utama kita A, misalkan mau menuju ke A atau mau menuju ke Makassar ya, misalnya seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih untuk sampai ke sana perubahan, jangan sampai kita terlambat misalkan seperti itu, naik pesawatnya misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal sepele sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tapi kita kadang-kadang mengabaikan ya, padahal itu sangat berpengaruh kepada kinerja kita masing-masing Bapak Ibu sekalian ya, dan akan berpengaruh kepada organisasi kita. Karena kita melihat ini kan apa gunanya, apa impact-nya kepada organisasi kalau hanya hal kecil seperti ini. Padahal kita nggak tahu kalau semua berpikiran seperti itu, maka akan ada impact-nya terhadap organisasi kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, agen perubahan itu memang menjadi contoh lah bagi teman-teman lainnya. Tapi memang fungsinya adalah sebagai katalisator ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan sebagai pembuat inovasi bukan ya, tapi sebagai penghubung. Tapi hubungkan antara inovasi yang ingin diterapkan oleh unit kerjanya dan kemudian disampaikan kepada seluruh anggota organisasi bahwa ini kita harus lakukan ya. Seluruh unit kerja yang terkait dengan ini harus melakukan hal yang kita rubah ini. Ini mungkin yang harus kita segera lakukan Bapak Ibu sekalian ya di unit kerja kita. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang kekurangan mengisi ya, kalau saya nggak salah mengisi kelemahan-kelemahan kami dalam mengisi LKE atau format template yang sudah dibagikan. Sebenarnya sih mudah Bapak Ibu sekalian kalau kita memahami dulu Bapak Ibu ya kinerja utama kita, sekali lagi ya kinerja kita di 8 area perubahan. Kita tentukan dulu kinerja utama kita, tadi sudah dijelaskan Pak Gita. Kemudian kaitkan dokumen dukungnya itu seperti apa nih kalau pertanyaan seperti ini. Kemudian dampaknya, salah satu contoh dampaknya apa nih terjadi di unit kerja kita ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan di pertanyaan pertama. Nanti Pak Gita akan menyampaikan lagi secara rinci. Kemudian ada pertanyaan tentang internalisasi budaya kerja. Betul Ibu. Ya, nah ini kan implementasinya kan kita udah punya nilai-nilai budaya kinerja. Misalkan di Dagri itu apa nilai-nilai budaya kinerjanya, kemudian diterapkan nggak di masing-masing unit kerja kita. Kalau Kemenpan kan punya 3 nilai, yaitu IPA, integritas, profesional, dan akuntabel, itu nilai-nilai Kemenpan. Nah, kalau Dagri nilai-nilainya seperti apa? Apakah ini sudah diterapkan di tempat kita? Ya, diinternalisasi, ditegakkan, dilaksanakan. Kalau integritas itu seperti apa menegakkannya misalnya seperti itu ya. Masing-masing individu nih kita melihat ya apakah masih ada yang bermain-main dengan pelayanan kita, ya masih ada pungli-pungli di mana-mana, apakah seperti itu. Nah, ini kita masing-masing mau introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau kita sudah petakan mau menegakkan ini, kita petakan resikonya di mana nih kalau akan mengganggu integritas kita. Kita petakan, kemudian kita buat suatu perbaikan agar tidak terjadi hal yang sudah kita petakan tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita internalisasikan bukan hanya slogan. Ini loh nilai-nilai organisasi kami siap melaksanakannya. Bukti nyatanya kita laksanakan seperti apa ya Bapak Ibu ya, terutama kita kan dalam melakukan pelayanan ini memang
masyarakat akan melihat kita bahwa katanya kita berubah, tapi di lapangan masyarakat menilai bahwa kok sama aja yang sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini karena layanan Dagri ini cukup besar ya Bapak Ibu sekalian, memang PR banget nih untuk kita ya, bahwa bagaimana memperbaiki layanan kita ini. Nah, ini memang kita perlu segera nih seluruh pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke menunggu kita untuk melakukan perbaikan sehingga mereka juga dalam melaksanakan layanan langsung ke masyarakat di daerahnya ini semakin baik karena kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mulai menjawab kemauan atau keinginan daripada atas stakeholder kita. Mungkin itu Mbak Putri yang saya bisa sampaikan. Silakan Mbak Gita kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Silakan. Ibu Hani, terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan pertama dan juga kedua. Mbak Gita, monggo kalau ada yang mau ditambahkan tadi mengenai peranan dari agent of change, agen perubahan, bagaimana juga mungkin bisa diberikan saran bagaimana agent of change ini bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif, dengan baik. Kemudian masalah yang kedua, yaitu atau pertanyaan kedua mengenai internalisasi budaya kerja. Seperti apa penjelasan konkretnya, mungkin ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hani. Silakan Mbak Gita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu sekalian yang udah menanyakan, terima kasih responnya. Ya, terkait dengan agen perubahan, mungkin dia akan selaras juga dengan nanti internalisasi nilai-nilai di lingkup Kemendagri. Kalau kita bicara reform kan, reformasi birokrasi dasarnya dia adalah perubahan mindset dan culture set, perubahan pola pikir dan perubahan dari budaya kerja itu sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya konkretnya agen perubahan? Saya bisa menambahkan contohnya aja sharing experience kita ketika kita melakukan evaluasi di beberapa instansi lainnya. Untuk dalam tanda kutip di sini kita melihat salah satu reward and punishment itu menjadi sebuah stimulus ataupun sebagai sebuah motivasi agar setiap individu itu berkinerja. Nah, secara legal, secara formal kita ada namanya tunjangan kinerja. Nah, kita bisa menjadikan ini sebagai langkah konkret bagaimana supaya tunjangan kinerja ini bisa diberikan sebagai reward and punishment yang fair di setiap pegawai ataupun ASN yang berkinerja di Kemendagri dalam hal ini. Nah, potret sekarang adalah kita melihat bahwasanya pemberian tunjangan kinerja kepada setiap individu itu mungkin belum berdasarkan kepada kinerja atau performance dari setiap individu. Nah, berangkat tadi dari permasalahan agen perubahan, seperti apa konkretnya dan juga pada nilai-nilai perubahan dari budaya kerja itu sendiri, kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah stimulus. Jadi memang Bapak Ibu dengan adanya penilaian kinerja setiap individu itu bisa menjadikan setiap individu tersebut berbeda reward and punishment-nya. Dan tentu budaya kerja juga akan berubah. Nah, ini juga terjadi di beberapa tempat saya lihat dengan adanya bedanya persentase capaian kinerja. Jadi kita bisa nge-push-nya melalui legal formalnya. Dengan ada bedanya perbedaan capaian kinerja setiap individu, kemudian berdampak terhadap take home pay atau salah satunya adalah unsur capaian tunjangan kinerjanya, maka ini bisa ternyata menggerakkan setiap individu untuk berkinerja lebih. Dan ini benar-benar terjadi di beberapa instansi lain yang kami lihat. Oh, kalau sudah ada nih peraturan di tingkat permennya bahwasannya setiap individu yang berbeda rapor kinerjanya, tentu tukinya akan berbeda, tidak hanya berdasarkan kepada absen. Nah, tentu dengan motivasi-motivasi ini atau dengan langkah strategis ini, kami rasa tingkat kementerian bisa memicu semangat kerja atau performance dari setiap individu, sehingga memang ini menjadikan sebuah langkah khusus atau role model dalam pencapaian kinerja. Nah, kemudian yang terkait dengan bagaimana peran dari atau seperti apa sebenarnya potret Sekjen, Sekretariat Jenderal dalam hal ini. Kalau kita bilang Sekretariat Jenderal dalam mengawal program reformasi birokrasi itu semacam orkestra ya. Orkestra Bapak Ibu mereka adalah tim Sekjen adalah semacam dirijennya. Siapa kira-kira kalau misalnya siapa yang bunyi duluan. Nah, kalau kita bermain orkestra kan seperti itu. Mereka yang tahu di mana porsi dari masing-masing unit eselon 1 perannya akan seperti apa. Dan dalam hal ini kita punya peran lain seperti Itjen, Inspektorat untuk melihat apakah peran tersebut on the track tidak dilakukan oleh setiap unit kerja. Nah, kami melihat di sini salah satu yang mungkin masih kita temukan di kementerian kita bahwasannya
reformasi birokrasi yang masih secara umum dianggap sebagai proyek itu adalah kita agak rame ngomongin reformasi birokrasi, misalnya ketika mau input PMPRB saja, ketika jika ada yang agak cukup menarik bicarakan adalah kenaikan tunjangan kinerja. Nah, harapan kami adalah Sekretariat Jenderal selaku yang mengawangi dari reformnya Kementerian Dalam Negeri, kita pengen ada semacam keberlanjutan program dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, yang mana benar-benar tadi kita ceritakan ada tematik dari setiap agen perubahan. Jadi ini memang terlihat dari perannya Sekretariat Jenderal. Nah, kalau kita bicara LKE, mungkin itu hanya semacam clerical-nya saja, alat bantu kita. Di mana kita kekurangannya, salah satu mungkin yang bisa kami angkat isunya di sini adalah kurang relevannya antara evidence yang Bapak Ibu atau dokumen yang Bapak Ibu sampaikan dengan kondisi yang ingin diukur pada saat setiap area perubahan. Nah, ini masih ada gap yang kami temukan. Jadi nanti minta tolong mungkin dari tim Itjen juga secara bersinergi bersama-sama kita di lingkup Kementerian Dalam Negeri melihat bagaimana apakah sudah on the track kah program kerja di level, kalau roadmap di level kementerian atau rencana kerja di level unit kerja apakah sudah on the track, lalu Setjen juga pasti bisa melihat apakah memang setiap unit kerja telah merencanakan rencana-rencana kerja sesuai dengan tematiknya. Demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Gita dan juga Bu Hatni atas responnya dari 2 pertanyaan awal. Langsung saja, saya tadi sudah melihat sudah ada yang memberikan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, bisa ditampilkan untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, sudah ada yang bertanya lagi, bahkan sampai 4 pertanyaan. Terima kasih untuk partisipasinya. Rekan-rekan semua, kami akan terus menunggu tanggapan, pertanyaan, ataupun mungkin ada yang ingin cerita. Bapak Ibu para peserta dari diskusi pagi ini. Ada Bapak Randy Nainggolan, selamat pagi Pak Randy. Pak Randy izin bertanya, dalam LKE penataan dan penguatan organisasi pada evaluasi kelembagaan, terdapat pertanyaan telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Mohon penjelasannya maksud dari pertanyaan tersebut. Silakan, mungkin langsung saja ditanggapi sebelum nanti kita akan bahas pertanyaan keempat. Bu Hatni. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaan ini dari teman-teman semua. Kita sudah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi kita, ya, baik itu dilakukan oleh internal kita sendiri maupun dari Kementerian PAN sendiri yang dilakukan oleh Deputi Kelembagaan tentang struktur organisasi kita atau kelembagaan kita. Nah, ini kenapa pertanyaan ada seperti itu? Kan karena kadang lingkungan strategis kadang target yang sekali lagi kembali kepada sasaran utama kita, ya. Kemudian struktur yang kita harapkan di dalam mencapai sasaran itu seperti apa, ya Pak ya. Sekali lagi ini selalu kita kaitkan dengan sasaran utama kita yang ingin kita wujudkan, kemudian kita yang lain-lainnya akan ngikut, termasuk termasuk struktur organisasi kita. Nah, struktur organisasi kita yang ada saat ini mungkinkah ataukah sudah bisa mengurusi atau menjawab hal-hal yang diinginkan di dalam mencapai target dan tujuan kita tersebut. Sehingga dalam melakukan perbaikan perbaikan didukung sepenuhnya oleh struktur yang ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada lagi tuh struktur atau nggak ada lagi tuh struktur kelembagaan kita yang tidak punya kontribusi terhadap capaian atau sasaran yang kita ingin capai. Semua punya masing-masing target yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan kita bersama. Nah, kadang-kadang ini memang ada struktur yang kita dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin sasaran utama kita ini kan setiap tahun pasti agak berbeda, bukan berbeda sama sekali, tapi target kita ini kan kadang-kadang berubah, ya Bapak Ibu sekalian, sesuai kita menjawab dengan RPJMN atau misi presiden terpilih tentunya, ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga struktur yang kita inginkan ini harus bisa menyediakan atau bisa menjawab apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut.
Nah itu Mbak Putri, apakah ini sudah struktur yang ada saat ini sudah bisa terkait langsung dengan apa atau sudah menjawab beberapa sasaran utama yang kita sudah susun ya Bapak Ibu. Nah kadang-kadang memang sasaran kita ini kurang pas sehingga tadi strukturnya ya udah mengikuti saja apa yang sudah ada, yang sudah mengikuti saja yang sudah ada. Nah ini yang mungkin kita lihat kembali Bapak Ibu sekalian, kita lihat kembali apakah ini benar-benar kadang memang struktur ada tapi mungkin perubahan namanya yang harus mungkin dirubah atau memang nggak perlu lagi saat ini karena saat dulu kita memang seperti itu ya, kalau udah strukturnya ada dari tahun ke tahun seperti itu yang kita lakukan ya. Nah ini sekarang kita disuruh merubah Bapak Ibu sekalian ya, struktur kita itu sudah bisakah menjawab isu strategis yang kita ingin capai. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin kita perlu dalami Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin peran yang ada di kesekretariatan jenderalnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan diusulkan mungkin dari unit-unit kerja kalau dia peduli terhadap struktur yang ada di dalam organisasinya di unit kerjanya ini akan diusulkan bahwa kami perlu perubahan struktur ke bawahnya karena kami akan mencapai sasaran ini tidak tersedia atau ini tidak relevan lagi dengan sasaran yang kami ingin capai. Mungkin itu Mbak Putri yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Monggo silakan Mbak Gita, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, saya rasa sudah komplit dari Bu Hatni. Baik, Ya. langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan keempat tadi. Pertanyaan dari Pak Reni Nainggolan sudah dijawab. Pertanyaan keempat, kami juga mengundang mungkin kalau Anda kata ada Bapak Ibu peserta diskusi ini yang juga langsung ingin berbincang-bincang dan juga menceritakan apa kendalanya kepada Ibu Hati ataupun Mbak Gita, kami persilakan. Nah ini dari Jen KDN, izin bertanya permasalahan manajemen kinerja dan upaya Kementerian Pan-RB untuk mengatasinya. Kemudian langsung saja saya sambung dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ar-Rahman kepada Ibu Hatni. Mohon izin bertanya Bu Hatni, bahwasanya setiap unit kerja mempunyai karakter dan kinerja masing-masing dan bermuara ke unit kerja eselon 1 dan kementerian. Beberapa unit kerja teknis ada yang langsung berdampak kepada masyarakat dan negara. Bagaimana dengan unit kerja sekretariat yang dominan berfungsi sebagai layanan internal? Mohon pencerahannya untuk peningkatan kualitas unit kerja sekretariat. Sekiranya diperlukan ada contohnya. Terima kasih, sukses selalu untuk tim Kemenpan RB. Terima kasih, saya akan berikan kesempatan kepada Bu Hatni dan juga Mbak Gita hanya untuk bisa menjawab dua pertanyaan ini dulu saja. Silakan Bu Hatni. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya akan memberikan sedikit penjelasan nanti ditambah juga Mbak Gita. Permasalahan manajemen kinerja ini memang banyak kemarin kita kasih masukan ya Bapak Ibu sekalian, baik dari tingkat instansi maupun di tingkat unit kerja ya. Ini sudah real kemarin kita jelaskan ya, dua kali pertemuan kita sudah jelaskan bagaimana mengelola manajemen kinerja. Caranya pun kami sudah menjelaskan Bapak Ibu sekalian, dua kali pertemuan itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Mbak Gita dan langsung ditunjukkan juga hal yang kurang pas ya mungkin ya yang harus dibenahi di per masing-masing unit kerja kemarin sudah dijelaskan. Itu nanti akan dibahas akan disampaikan oleh Mbak Gita seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita nggak apa-apa Mbak Gita, kita ulangi lagi di sini. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya tadi pertanyaannya tentang coba ditampilkan pertanyaannya. Yang kedua tadi. Ya, pertanyaannya dampak bagaimana dengan kesekretariatan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kalau kesekretariatan ini Bapak Ibu sekalian, kalau unit kerja teknis ini tentunya langsung kepada masyarakat ya kita pelayanannya. Nah, kalau kesekretariatan artinya ada juga yang dilayani. Siapa yang dilayani itu adalah anggota organisasi kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh mungkin di Sekjen itu ada beberapa biro ya. Ada biro hukum, ada biro kepegawaian, ada biro keuangan ya. Nah ini biro-biro ini melayani apa? Tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapak Ibu sekalian. Misalkan
katakan di Biro Keuangan. Di Biro Keuangan melayani tentang pelayanan keuangan kepada seluruh unit kerja. Apa yang direform di sana Bapak Ibu sekalian ya? Kan yang dilayani, yang mau mendapatkan layanan dari Bapak Ibu itu adalah unit kerja Ibu sendiri yang ada di dirjen-dirjen misalnya seperti itu. Nah, apa yang harus direform? Bagaimana cara mereform diri kita? Ya, katakan salah satu contoh. Salah satu contoh kalau kita mau melakukan kegiatan, mungkin ya kita langsung berhubungan dengan Biro Keuangan, hal apa yang sudah disediakan, apakah punya standar sehingga kita ada keadilan antar sesama unit kerja. Jangan sampai ada yang pertama ngusulin tapi yang dicairkan belakangan. Nah kan ada hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu yang kita rubah. Bagaimana merubah pelayanan kita kepada internal kita ya. Tentunya kita harus melihat tugas fungsi saya akan memberikan pelayanan ini A atau B ya misalnya seperti itu. Misalnya tadi Biro Hukum misalnya memberikan bantuan hukum atau memberikan fasilitasi tentang bagaimana memberikan penjelasan tentang kalau teman-teman mengusulkan kebijakan yang harus dibuat misalnya ada nggak alat kendali, kemudian reformnya seperti apa, jangan sampai teman-teman mengusulkan ini loh, saya mengusulkan kebijakan yang akan diharmonisasi di internal dulu atau dibahas di internal dulu. Nah Biro Hukum kan mendapatkan hal itu, kemudian kapan nih waktunya? Nah ini kan kadang-kadang teman-teman menunggu nggak ada waktu ya karena memang banyak mungkin yang harus dilayani. Nah ini harus perlu direspon seperti apa nih pelayanan tentang itu kepada teman-teman dirjen yang mau mengusulkan atau yang mau membuat kebijakan. Biro Hukum dalam hal ini seperti apa nih menyikapi agar kebijakan atau usulan kebijakan yang akan dibuat ini tidak tumpang tindih atau dipercepat pelaksanaannya atau seperti apa nih kebijakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh unit kerja kita. Karena pada umumnya sekretariatan itu dalam hal ini biro-biro yang ada di kesekjenan itu kan melayani internal kita Bapak Ibu. Nah ini juga kita harus reform biro kepegawaian. Katanya teman-teman semua ini yang bersebar di seluruh unit kerja, pegawai ASN yang bersebar di seluruh unit kerja kan disuruh melayani dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan kita sendiri yang melayani ini tidak diterlayani dengan baik di biro SDM misalkan seperti itu. Ya, tidak disiapkan apa kebutuhan kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas ini ya, tidak disiapkan, tidak diidentifikasi sebenarnya ya hal-hal seperti itu. Jadi perubahan-perubahan apa yang dilakukan di masing-masing biro untuk memperbaiki layanan kita kepada teman kita sendiri sebenarnya, tapi kan itulah tugas fungsi utama kita untuk memberikan layanan kepada unit kerja yang ada di teknis, misalnya yang ada di dirjen ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini mari kita perbaiki cara kita melakukan pelayanan sehingga teman-teman yang melakukan pelayanan kepada masyarakat langsung juga ada merasa kepuasan, dia ada yang ngurusin, dia ada yang memfasilitasi di internalnya sehingga pelayanannya keluar pun juga akan baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin secara berkesinambungan walaupun di sekretariat itu tidak langsung melayani kepada masyarakat tapi impact-nya nanti juga ke masyarakat. Kalau kita merasa puas, teman-teman di teknis ini merasa puas dengan pelayanan yang ada di kesekretariatan, nah cara kerjanya mungkin juga akan lebih baik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Mungkin itu Mbak Putri yang saya bisa sampaikan. Silakan Mbak Gita kalau ada yang bisa. Silakan Mbak Gita, ada tambahan mungkin? Iya, sedikit merespon yang terkait dengan pertanyaan yaitu permasalahan manajemen kinerja dan upaya Kemenpan untuk mengatasinya. Saya merasa ini adalah cukup generik pertanyaannya, artinya memang kita bisa melihat dari skop dari komprehensifnya. Yang pertama yaitu manajemen kinerja. Kita melihat manajemen kinerja kenapa istilahnya melalui sistem akuntabilitas atau kebijakan sakit itu Kementerian Pan-RB mencoba mendampingi Bapak Ibu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah agar memang implementasi manajemen kinerja itu sesuai dengan yang kita harapkan, di mana adanya salah satunya adalah kinerja yang berorientasi hasil ataupun penganggaran atau kinerja penganggaran berdasarkan pada kinerja. Nah, permasalahan yang kita lihat sebenarnya secara umum Bapak Ibu, kalau kita melihat program kegiatan yang ada di tingkat kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah ini secara umum
mungkin ada yang belum nyambung dengan tujuan atau sasaran adanya sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Kalau kita misal melihat dari perencanaan-perencanaan di Renstra, di RKA-nya, dari segi anggarannya, kita masih menemukan, masih mengidentifikasi adanya program atau kegiatan, bahkan anggarannya yang nggak nyambung dengan tujuan dari pembentukan organisasi itu sendiri. Nah, ini salah satu permasalahan krusial dari implementasi manajemen kinerja, yang mana mungkin jika ini juga kita lihat bisa bersinggungan dengan kurangnya kontrol atau monef dari pimpinan dalam melihat apakah memang manajemen kinerja bicara dari perencanaan sampai dengan kontrolnya itu sendiri belum sesuai dengan apa yang ditetapkan mandat dari organisasi itu. Itu dari salah satu dari permasalahan manajemen kinerja. Lalu bagaimana Kementerian PAN-RB mengatasinya? Salah satu yang paling anyar strategi kita adalah kita mengadakan namanya trilateral meeting antara Menpan, Bappenas, dan satunya lagi dengan instansi terkait. Untuk apa? Tujuan kami melakukan strategi trilateral meeting adalah kita ingin program nasional yang disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita itu benar-benar terkawal di level kementerian maupun di level Pemda. Kita tidak ingin nanti infrastruktur dari organisasi ini berjalan tidak sesuai dengan satu tujuan program nasional. Nah, makanya kita menginisiasi adanya semacam kegiatan trilateral meeting bersama Bappenas, Badan Perencanaan, Badan Pembangunan Nasional untuk melihat apakah perencanaan-perencanaan di setiap instansi itu sudah sesuai enggak, goals-nya itu sudah bermuara enggak kepada pencapaian program nasional yang ada di RPJM. Nah, ini salah satu yang kita inisiasi. Nah, mungkin permasalahan ini bisa kita, strategi ini bisa kita replika lagi ke tingkat kementerian. Di sini mungkin melalui Biro Ortala, kita ingin melihat bahwasannya setiap perencanaan yang ada di level eselon 1, 2, bahkan sampai dengan individu, itu benar-benar bersinergi dengan pencapaian dari kementerian. Izin Mbak Putri menginformasikan di sini kami juga ada Mbak Salsa dan Mas Reza sudah bergabung, barangkali dari beliau-beliau ada yang ingin ditambahkan. Demikian Mbak Putri, Bu Hatni. Baik, terima kasih Mbak Gita. Dan selamat bergabung dengan Ibu Salsa Bila Firdausi dan juga Bapak Reza Yustian Dwi Cahya Agustin yang juga merupakan bagian dari tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan, langsung saja kita akan juga menuju ke pertanyaan berikutnya. Kita akan berikan kesempatan untuk para narasumber. Kita sudah punya 4 narasumber sekarang yang bisa memberikan mungkin jawaban, tanggapan ataupun masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa ditampilkan. Oh iya, siap. Oh iya. Baik, ya. Ada pertanyaan, sempat ada yang tidak terbaca tadi. Ada pertanyaan berikutnya? Mohon izin, saya Aji dari Biro Kepegawaian. Baik, Mas Aji. Baik, Oke. Mas Aji. Baik, silakan Mas Aji. Apa yang ingin disampaikan kepada tim evaluasi, Mas Aji? Mohon izin Bapak Ibu sekalian dari tim RB dan tim dari Biro Ortala. Kami hanya ingin bertanya begini Bu. Saat ini Kementerian Dalam Negeri mungkin semua instansi pemerintah itu juga dilakukan penilaian dari aspek yang lain. Misalnya saja kaitannya dengan SDM. Seperti kaitannya dengan SDM, kami telah dilakukan penilaian oleh KSN terkait indeks merit dan kebetulan Kementerian Dalam Negeri memperoleh predikat A. Selanjutnya penilaian lain kaitannya dengan SDM, kami juga mendengar bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri itu memperoleh award dari Kemenpan RB terkait dengan pelayanan publiknya. Di samping itu juga ada kelembagaan assessment center di Kementerian Dalam Negeri yang memperoleh predikat A dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana penilaian-penilaian itu berdasarkan atas tusi masing-masing instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian. Nah, kami ingin bertanya kaitannya dengan penilaian RB tersebut, supaya maksudnya kami tidak melakukan hal yang sama atau tidak melakukan berulang-ulang, karena
aspek yang dinilai paling tidak untuk aspek SDM itu, indeks merit itu termasuk juga di dalamnya ada penilaian kinerja dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh tim RB. Nah, maksudnya supaya nanti teman-teman dari Biro Ortala dan kita semua di komponen itu tidak melakukan hal yang serupa untuk penilaian yang berbeda. Nah, mohon izin Ibu, mohon pencerahan terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Hasti untuk bisa ditanggapi, diberikan jawaban. Nanti mungkin Ibu Hatni akan ditambahkan juga oleh Ibu kita, Ibu Salsabila dan juga Pak Reza. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri dan terima kasih Mas yang dari Mas Biro Aji. Mas Aji dari Biro Kepegawaian ya. Kepegawaian, betul Iya, Ibu. Bu. Baik, terkait dengan hasil-hasil kinerja yang sudah disampaikan tadi atau penghargaan ya, kalau saya bilang penghargaan dari beberapa instansi terkait yang sudah memberikan penghargaan terkait dengan hal tersebut, kita sangat apresiasi Bapak Ibu sekalian ya. Tentu tadi dibilang di dalam penghargaan itu ada juga penilaian kinerja katanya yang dinilai di dalam memberikan penilaian tersebut. Baik Pak, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin komponen yang dinilai itu memang apakah sudah melakukan penilaian kinerja, dijawabnya iya, karena sudah dilakukan ada hal-hal dokumen yang disediakan. Tapi substansinya mungkin yang nggak pas di dalamnya Bapak Ibu sekalian, karena kami melihat substansinya, ya melihat apa sih ukuran kinerjanya, apa sih yang ingin dicapai, sasaran apa yang ingin dicapai, kemudian ukuran kinerjanya itu seperti apa. Ya, nah ini kami melihat substansinya. Nah ini saya nggak tahu apakah di dalam melakukan penilaian salah satu tadi penghargaan itu dilakukan assessment atau dilakukan kualitas daripada penilai substansi yang ada di dalamnya. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin perlu dilihat kembali ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kami melihat di dokumennya secara formal kemarin ya ada masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang makna daripada kinerja ya Bapak Ibu sekalian ya, dan makna daripada level masing-masing di struktur organisasi yang ada. Nah itu Pak yang saya bisa sampaikan, karena tadi kami sangat apresiasi penghargaan-penghargaan itu, dan kita juga mengakomodir ya Bapak Ibu sekalian ya, kita akomodir dalam pemberian penilaian, bukan artinya nol di situ ya, banyak udah lumayan tinggi penilaian, tapi kita pengen lebih maksimal lagi. Katanya kata Pak Sekjen atau Pak Karo kemarin kan kita pengen juga yang terbaik atau yang paling tinggi berapa 100% katakan, karena kita pengen juga katanya Pak Karo atau Pak Sekjen kemarin bilang kita juga pengen tunjangan kinerjanya 100% ya, katanya seperti itu ya. Nah kita mari memaksimalkan perbaikan-perbaikan yang kami rekomendasikan kemarin, walaupun memang masih sudah ada perbaikannya, tapi belum secara menyeluruh kami melihatnya seperti itu. Ada hal-hal lain yang masih perlu diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang secara umum saya lihat. Nanti secara rinci mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, kita atau Reza atau Sasa, silakan. Baik, Ibu Hani. Mungkin ada Mbak Gita, kemudian juga Bu Salsa dan Pak Reza, ada yang ingin menambahkan tadi terhadap pertanyaan dari Mas Aji dari Biro Kepegawaian. Silakan. Dari tim evaluasi. Baik, Mbak Gita mungkin? Ya, kenapa? Boleh, silakan. Silakan Mas Adi. Mohon izin Bu Hatni, tidak mengurangi apa yang tadi disampaikan Bu Hatni, kami sangat setuju dengan hal tersebut. Namun mari kita coba mengamati apa yang dilakukan oleh KSN terkait dengan penilaian indeks merit. Dan itu kami mengalami sendiri bagaimana dinilai dari seluruh aspek manajemen ASN. Yang mana kalau kita sandingkan dengan indeks penilaian untuk pengelolaan SDM di RB, mungkin seluruh aspeknya sudah ada di situ. Maksud kami adalah bukan hanya penilaiannya, tetapi untuk efisiensi pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi itu, apakah tidak dimungkinkan misalnya
dari tim reformasi birokrasi Kementerian Pan-RB itu untuk aspek yang ini karena instansi yang dia berwenang untuk melakukan penilaian terhadap indeks merit pelaksanaan manajemen ASN itu adalah KASN, kenapa tidak misalnya mengambil saja nilai yang dari teman-teman KASN yang sudah lakukan. Sehingga teman-teman RB lebih fokus ke aspek lain yang memang itu merupakan core-nya dari tim RB itu sendiri. Itu mungkin yang menjadi concern saya tadi. Ya. Terima kasih. Baik Bu, silakan Bu Hatni ditanggapi. Ya, betul sekali Mas Haji. Memang hasilnya itu kami, Bapak Ibu kan udah melihat lembar kerjanya ya. Di dalam lembar kerja hasil evaluasi itu benar ada indeks merit ya Bapak Ibu. Memang kita ambil dari sana Bapak tentang hasilnya, indeksnya seperti apa kita ambil di hasil antara ya. Hasil antara memang seperti itu. Tapi ada hal-hal lain mungkin yang kita tambahkan di dalam lembar kerja evaluasi kami sebagai pemantau pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah itu memang sudah ada indeksnya Bapak Ibu sekalian. Nah di dalam LKE yang dalam RB itu lebih spesifik lagi memastikan apakah SDM yang ada di kementerian kita ini benar-benar relevan atau benar-benar kita lihat seperti apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang Mas Haji tanyakan itu memang udah kita akomodir itu Pak ya di dalam lembar kerja hasil evaluasi kami. Cuman memang di bagian reformnya juga kita sudah tambahkan beberapa hal di situ ya karena kita pengen melihat kedalamannya. Karena kita tidak ingin menyatakan ini 100% ternyata masyarakat atau pengguna layanan kita loh katanya belum maksimal banget gitu ya pelayanan atau SDM kita yang melakukan pelayanan kita kepada seluruh stakeholder kita. Nah mungkin itu dari saya, mungkin kita bisa ditambahkan atau yang lain, Reza, Sasa. Silakan Mbak Gita, kemudian juga Mbak Sasa atau Mas Reza. Ya, ini boleh Mbak Putri, Mas Haji menambahkan sedikit. Mungkin memang dalam tools kami dalam lembar kerja evaluasi ataupun dalam Permendag 26 2020 kita telah memasukkan ada sebanyak 10 indeks atau hasil antara, salah satunya merit system yang dari KASN, indeks profesional dari BKN, itu angka murni sudah kita masukkan ke dalam lembar penilaian. Jadi seperti yang sampaikan Pak Haji tadi, misalnya merit system dari KASN itu memang kita mintakan datanya dan telah kita masukkan sebagai bagian dari progres pencapaian RB secara keseluruhan, RB secara rumah besarnya. Namun jika seandainya nanti ada seperti Bapak bilang sudah komprehensif sekali ya Pak ya, indeks merit system ditanyakannya terkait dengan pengembangan atau sistem merit di SDM, itu kalau misalnya ada pertanyaan beririsan, mungkin akan ada ditemukan nanti pertanyaan-pertanyaan beririsan juga dengan indeks merit system di area pemenuhan, itu kita bisa berbagi data evidence-nya Pak. Mungkin tidak harus disiapkan khusus evidence untuk menjawab pertanyaan X yang misalnya beririsan dengan indeks merit system tadi. Secara teknikalnya kita bisa berbagi sama pakai data yang misalnya dipakai juga untuk evaluasi sistem merit oleh KASN, bisa kita klaim juga sebagai bukti jika memang pertanyaan itu selaras dengan pertanyaan di LKIRB yang pertanyaan non-merit system. Jadi nggak hanya SDM Bapak Ibu sekalian, untuk misalnya indeks dari pengadaan barang dan jasa. Kita ketahui di sini ada instansi yang lebih berwenang, LKPP misalnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengagendakan hadir pada talk show beberapa hari ke depan. Nah di sana memang kita ambil hasil murninya langsung dari LKPP. LKPP berapa memberikan rapor pengelolaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah. Nah, Menpan dalam hal ini tidak memberikan intervensi apa-apa, kami hanya memakai data dari LKPP. Baik, mungkin barangkali itu tambahan dari saya, Mbak Putri, Mas Haji. Baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Bagaimana Mas Haji sudah mendapatkan tanggapan ya? Baik. Semoga bisa memuaskan jawabannya, dan kita akan berikan kesempatan juga untuk penanya yang lain, karena kita ingin sekali memaksimalkan waktu yang tersedia untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya tanggapan dan juga respon ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya
Sepertinya saya juga sudah punya penanya berikutnya. Silakan Mas, bisa disebutkan namanya dan juga dari bagian apa serta pertanyaannya. Silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Reformas tim RB di Biro Organisasi, Bu Hatmi dan tim dari Kemenpan RB. Singkat saja, mungkin pertanyaannya adalah Permisi Mas, Kementerian Dalam mungkin Negeri. sebelum bertanya namanya siapa? Oh ya, saya Arif Darmawan, kebetulan lagi WFH Baik, di Mas Arif. Ya, Mas eh, Arif. dari Biro Kepegawaian juga, temannya Mas Aji. Baik. Jadi menindaklanjut singkat saja terkait dengan roadmap RB di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sudah punya roadmap RB ya di, kalau nggak salah, di Kemendagri 0614733 tahun 2020. Itu saya buka-buka dan saya baca-baca, memang ada beberapa hal yang ini merupakan fundamental terkait dengan perubahan budaya kerja, di mana di situ disebutkan bahwasanya sasaran atau tujuan reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri ada jargon respect namanya. Jadi respect itu adalah responsible, efektif, smart, kemudian profesional, efektif, kreatif, dan trust. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 nilai. Nah ini yang mungkin ya saya kurang yakin juga teman-teman di Zoom meeting ini membaca dari nilai-nilai RB ini. Nah mungkin ini juga otokritik juga buat tim RB, bahwasanya respect ini, 7 nilai ini yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bisa mendorong perubahan budaya kerja, dan itu perlu disosialisasikan sehingga seluruh komponen atau unit kerja di Kementerian Dalam Negeri memahami dan meresapi dan mengimplementasikan nilai respect itu sendiri itu, sehingga nilai respect ini juga akan menjadi guidance buat pelayanan internal di Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang pertanyaannya adalah mungkin kedepannya yang ditujukan cita-cita Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi itu tidak jauh dari apa yang sudah di roadmap-kan di dokumen roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada evaluasi, mungkin apakah yang akan dilakukan itu dapat meningkatkan nilai RB seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan evaluasi di awal atau RB-nya juga roadmap-nya juga tidak sesuai dengan apa yang dinilai, maka arahnya pun juga tidak akan sesuai seperti itu. Nah, harapannya sebelum dilakukan lebih jauh, mungkin pertanyaannya apakah di roadmap RB Kemendagri ini sudah bisa dipastikan ketika 2024 itu akan tercapai. Kemudian saya melihat yang kedua, ini juga mungkin teman-teman Biro Organisasi juga bisa merespon, atau juga tim Kemenpan RB juga bisa merespon. Ada kata-kata kunci di keyword yang minim sekali yang terdapat di roadmap RB. Contohnya adalah tema sentral. Kita ketahui bahwasanya RB ini adalah perubahan internal untuk meningkatkan pelayanan yang direspon secara eksternal seperti itu. Nah, tema-tema sentral di roadmap RB Kemendagri ini kurang kuat. Nah, mungkin nanti bisa dievaluasi di situ. Kemudian tidak ada inisiatif strategis yang bisa mendongkrak nilai RB kita di tahun-tahun ke depannya. Padahal inisiatif strategis ini sangat penting dan kunci untuk meningkatkan nilai RB kita. Kita ada namanya istilahnya quick wins, tapi quick wins itu kurang istilahnya kurang gigit seperti itu. Nah, terus kemudian ada satu lagi yaitu tentang pemanfaatan data. Nah, untuk meningkatkan pelayanan ini kan harus tepat sesuai dengan
evidence data-data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, mungkin ini tim di internal di RB Kementerian Dalam Negeri juga memasukkan perubahan dalam pengambilan keputusan berbasis data seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa dilakukan revisi terhadap roadmap RB di Kementerian Dalam Negeri yang sebenarnya sudah ditetapkan? Karena tujuan kita tadi untuk bisa mengakselerasi RB kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief untuk pertanyaannya. Silakan langsung saja Bu Hatni bisa memberikan tanggapan dan juga jawaban. Baik, terima kasih Mbak Putri dan Mas Ari ya yang ada dari Biro Kepegawaian. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan yang terakhir saya jawab bisa, sangat bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Roadmap itu kita bisa merevisi Bapak Ibu sesuai dengan apabila kita melihat ada yang kurang di sana ya, atau kurang menggigit tadi bilangnya ya Bapak Ibu, atau kurang akselerasi dengan tujuan utama kita untuk merubah cara kerja kita atau merubah cara mencapai tujuan kita ini sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Bahkan roadmap nasional pun bisa direvisi Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal strategis yang tidak termuat di dalam roadmap kita ini kita rubah, atau hal-hal yang sudah kita guidance di dalam roadmap kita itu ternyata kita analisis bahwa ini tidak akan bisa mendongkrak capaian kita ini di 2024 kalau sasaran atau rencana aksinya seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah. Pertanyaan Bapak tadi, statement Bapak tadi, mudah-mudahan dari teman-teman Biro Organisasi ini kayaknya pertanyaan untuk internal aja sih sebenarnya ya Bapak ya Pak Arief ya, agar kita sinergi sebenarnya, bukan mengkoreksi tapi biar lebih sinergi lagi, biar lebih mendongkrak capaian RB kita ke depan ya, karena roadmap ini memang adalah tuntunan kita bagaimana mencapai tujuan kita ya Bapak Ibu nih, dituangkan di dalam roadmap. Di dalam roadmap itu ada rencana-rencana aksi kita ya untuk dilakukan. Apakah kita sudah podomanin kalau di roadmap kita udah nggak pas ya untuk mendongkrak nilai RB kita, artinya ada hal-hal yang kita lakukan karena roadmap ini jadi pedoman kita untuk melaksanakan target-target kinerja kita atau capaian-capaian yang sudah ditetapkan sudah dituangkan di dalam roadmap kita dalam bentuk rencana aksi mungkin dalam setiap tahunnya, seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari unit kerja yang menangani ini bisa melakukan melihat kembali atau mereview kembali hal-hal yang atau didiskusikanlah dengan teman-teman Biro Kepegawaian ya Pak ya. Mudah-mudahan Biro Kepegawaian dilibatkan pada saat rumusan-rumusannya ya, karena bagaimanapun roadmap ini milik kita bersama, milik seluruh unit kerja yang ada di Kemendagri ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya inilah pegangan kita bagaimana kita melangkah sebagai dasar untuk melangkah menuntun kita untuk mencapai sasaran yang kita target yang kita sudah tetapkan disesuaikan dengan RPJMN atau amanah yang diberikan oleh negara kepada Kemendagri. Mungkin itu Mbak Putri ya. Baik. Secara lebih rinci sebenarnya teman-teman dari Biro Kepegawaian yang bisa memberikan statement mungkin ya tentang kegalauan ya dari teman-teman Biro Kepegawaian nih. Mungkin itu Mbak Putri yang saya bisa jelaskan. Baik Ibu Hatni, terima kasih. Ada mungkin tanggapan dari yang lainnya teman-teman tim evaluasi, atau mungkin Mas Arief ada tanggapan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hatni? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih Mas Arief sudah memberikan pertanyaan dan juga terlibat dalam diskusi ini. Berikutnya sepertinya Bu Hatni dan juga teman-teman tim evaluasi kita sudah punya penanya berikutnya. Silakan Bapak bisa disebutkan namanya terlebih dahulu dan juga langsung ke pertanyaannya. Mohon izin. Terdengar suara kami? Terdengar Bapak. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat MC, terutama Bu Hatni. Apa kabar Bu Hatni? Sehat selalu? Baik Pak. Kelihatannya semangatnya, waduh luar biasa ini Ibu. Ini benar-benar sudah menjadi role model secara individu, bukan secara lembaga lagi nih. Terima kasih ya Bu Hatni, kesempatan yang sudah diberikan. Saya Rahman dari Ditjen Dukcapil. Sebenarnya tadi sudah di kolom chat sudah kami tanyakan
terkait kesekretariatan Ibu ya. Fungsi kesekretariatan itu kan lebih dominan ke pelayanan internal. Nah, sementara di unit kerja teknis kami itu memang dampaknya luar biasa Bu kepada masyarakat maupun negara ya, karena seperti yang Ibu ketahui bahwa kami sudah menerima zona integritas ya dari Kementerian Ibu. Itu saya melihat penghargaan yang luar biasa ya buat organisasi kami. Saya melihat di situ memang dampaknya terhadap masyarakat dan lembaga itu tinggi sekali Bu, terkait dengan pemanfaatan data kependudukan maupun pengelolaan data kependudukan. Lah kami di sekretariat ini sepertinya mungkin harapan kami adalah sebenarnya maknanya kalau bisa tuh sama besarnya lah kira-kira dengan yang unitnya layanan teknis itu. Karena kami juga kan memfasilitasi layanan terkait dukungan anggaran, kemudian dukungan peraturan perundang-undangan atau di deregulasi kebijakan lah kira-kira seperti itu. Nah, kami berharap di situ Bu, makanya tadi kami minta contohnya kira-kira, Ibu sudah menyampaikan, namun tadi disampaikan terkait dengan kesekretariatan jenderal itu Bu ya, yang ke biro-biro kan gitu. Padahal kami kan di unit kerja sekretariat di unit kerja eselon 1, jadi sekretariat direktorat jenderal. Tapi saya terima kasih sekali yang Ibu sampaikan tadi, kami bisa kaitkan dengan bahwa pelayanan kami kepada unit kerja direktorat berarti ya, bukan ke biro tapi ke direktorat. Nah di sekretariat juga kami selain fungsi pelayanan internal juga ada juga ya Bu yang ke internal, misalnya terkait dengan layanan dana alokasi khusus ke seluruh dinas Dukcapil. Nah maksud kami terkait apakah bisa penilaian yang sama besar dengan unit kerja teknis tadi ya, bahwa kami di sekretariat juga punya loh layanan ke luar ya, yaitu terkait dengan layanan dana alokasi khusus. Kami berharap nanti bukan RB saja tetapi ZI juga bisa diperoleh kira-kira seperti itu Bu. Mohon dukungannya nanti Ibu ya. Nah itu ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, menarik juga tadi disampaikan sama Mbak Gita terkait dengan trilateral meeting. Memang trilateral meeting selama ini terkait dengan penyusunan Renstra itu hanya 3 ya, Kemenkyu, Bappenas, sama Kemendagri. Nah, sementara dari aspek kinerjanya itu Kemenpan ini belum, istilahnya masih berdiri sendirilah terhadap Kemendagri. Nah, alangkah bagusnya memang ketika ada sinkronisasi dalam penyusunan program kegiatan dan sebagainya, ada Kemenpan di situ masuk. Jadi kita sudah punya guidance besar gitu ya, grand design besar gitu dari semua aspek. Dari aspek keuangan pendanaan, dari aspek program maupun dari aspek kinerjanya gitu. Nah, kami juga berharap seperti itu. Syukur-syukur nanti istilahnya bukan trilateral meeting lagi, tapi core meeting kali ya Bu ya, kira-kira ya. Ada Bappenas juga. Itu yang kedua, yang ketiga terakhir Bu. Kan kami di daerah itu punya dinas Dukcapil dinas kependudukan dan pencatatan sipil, ya. Di mana mereka sebagai unit kerja juga mempunyai program kegiatan tentang RB dan ZI. Apalagi itu sudah di Renstra yang terbaru ini, Renstra Kemendagri itu kita bagaimana mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten Kota melaksanakan RB dan zona integritas bisa berjalan ya dengan baik, syukur-syukur bisa memperoleh sertifikat atau piagam zona integritas ya menuju WBK. Itu sudah tertuang dalam Renstra.
Nah, saya cuma mau mendapatkan gambaran nih Bu, ketika nanti Dinas Dukcapil berkoordinasi ke kami, bagaimana sih langkah-langkah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di satker daerah gitu. Karena kami kan sebagai pembina, tapi pembina secara pembina substantif nih Bu ya. Dalam arti kata mereka sebagai instansi pelaksana dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Kita sebagai pembinanya. Namun kalau bicara reformasi birokrasi dan zona integritas, sebenarnya menurut kami atau menurut saya lah secara pribadi, ini sebenarnya bukan kebutuhan, tapi kewajiban, Ibu ya. Menurut saya ya, bukan hanya kewajiban sebagai lembaga, tapi juga sebagai individu. Ketika sudah mendapatkan NIP, nomor induk pegawai, itu sudah bersumpah terhadap negara, dapat gaji. Kan kira-kira begitu, Bu. Cuman kadang-kadang memang kesulitannya sebagai tim penggerak ini, Bu, secara massal atau keseluruhan, itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Misalnya mungkin secara individu kita harus memberikan contoh, termasuk mungkin di Kemenpan sebagai role model bagi kementerian lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu Bu Hatmi, Baik. atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Langsung saja mungkin Bu Hatmi bisa diberikan jawaban. Baik, terima kasih Mbak Putri atas waktunya dan terima kasih Pak Rahmat. Kalau saya bilang ini statement ya, statement dari Pak Rahmat ini artinya sepakat ya Pak ya, sepakat kita bahwa kita harus melakukan hal itu ya, kewajiban tadi statement terakhir bahwa kita sebagai ASN sudah masuk ke dalam satu organisasi itu bahwa kita udah siap ya, kita siap melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita dan siap melaksanakan tugas fungsi kita ya sebagai ASN karena kita direkrut untuk melakukan pekerjaan yang sudah dibebankan kepada kita. Nah inilah yang kita harus sepakati Bapak Ibu sekalian. Kalau semua individu ASN sudah berpendapat seperti Pak Rahmat ini, waduh keren nih birokrasi ini seluruh Indonesia ya Pak ya, bahwa kita komit, kita sudah masuk organisasi itu ya kita harus siap menjalankan apa saja yang sudah menjadi kewajiban kita untuk dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Kemudian tadi bagaimana memperbaiki layanan kita kepada masyarakat ya, karena kita udah diberi tugas amanah. Ini amanah untuk dilaksanakan di dalam satu organisasi. Nah, pertanyaan tadi yang pertama adalah kalau saya sih mengaitkan kepada pemberian predikat zona integritas karena kemarin memang sekretaris di Dukcapil juga mengusulkan untuk mendapatkan predikat WBK ya. Baik Pak Rahmat, sebenarnya banyak progres yang sudah dilakukan oleh perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh Sesdikjen Dukcapil kemarin. Cuman kami belum melihat perbaikan yang real ya. Misalnya tadi kan disebutkan ada layanan keluar juga di kami buat nih katanya ya, ada layanan ke dinas-dinas untuk dana pembantuan ya Pak ya. Itu ditangani oleh sekretaris Dukcapil. Nah, bagaimana kami, reform apa yang Bapak lakukan di dalam ini luar biasa juga ini untuk mengganggu integritas kita, pemetaan risiko seperti apa yang Bapak lakukan ya Pak ya. Kemudian perbaikan layanan itu seperti apa yang Bapak lakukan baik ke keluar maupun di internal. Kalau di internal udah jelas, saya udah jelaskan tadi, Bapak pasti udah bisa mengambil maknanya ya Pak, walaupun saya nyebutin tadi biro, tapi Bapak bisa menyamakan bahwa kalau di Dirjen kami sebagai sekretariat akan memberikan layanan kepada seluruh direktur-direktur yang ada di Dirjen kita, seperti apa layanan kita, seperti apa tadi saya bilang ada ristek tadi ya, kalau saya bilang nilai-nilai organisasinya itu ada ristek namanya, kata dari Biro Keuangan, dari Biro Kepegawaian tadi menyebutkan. Nah, responsif kita itu seperti apa nih untuk menanggapi teman-teman. Nah, kadang-kadang ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk seluruh unit ini, kadang-kadang kalau kita memberikan layanan kepada internal kita sendiri nih, kadang-kadang ini agak
gimana gitu ya Pak ya, kurang-kurang respon, teman sendiri nggak terlalu gimana, kalau justru kalau keluar kadang-kadang kita agak takut kalau tidak memberikan feedback. Tapi kadang-kadang yang internal sendiri ini kita nggak terlalu respon ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini mungkin yang perlu kita lakukan. Kalau di sekretariat kan intinya melayani internal kita ya. Kalaupun ada keluar itu yang kita utamakan juga bagaimana perbaikan layanan kita kepada responden kita atau stakeholder kita baik internal maupun eksternal Pak ya. Kalau saya lihat tadi statement Bapak bagaimana nih membangun ZI di unit-unit kerja yang ada di Dukcapil di seluruh Indonesia ya Pak ya. Berapa kabupaten kota tuh yang ada di Indonesia untuk kita bangun ZI-nya di Dukcapil yang ada di sana. Nah ini Bapak sekalian, saya sampaikan ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan predikat khususnya di Dukcapil ya. Dukcapil walaupun memang di sana sini masih ada kekurangan, tapi tinggal kita poles-poles atau kita perbaiki sedikit-sedikit. Tapi intinya adalah sudah beberapa dinas-dinas Dukcapil yang melakukan perbaikan atau kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan yang kita berikan. Misalnya ada di provinsi Kota Bandung misalnya, perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Bandung untuk masyarakat. Mereka sudah melakukan jemput bola, mereka sudah melakukan fasilitasi orang-orang atau individu atau masyarakat yang tidak mengerti, dia memberikan penjelasan, dia bikin titik-titik misalnya titik seperti yang dilakukan di beberapa daerah yang sangat luas ya Bapak Ibu, yang sangat luas wilayahnya. Ini dilakukan inovasi yang baik nih, semua jemput bola ke sana walaupun di atas gunung, dibawa di pinggir-pinggir laut, ini dilakukan. Nah ini kami lihat upayanya itu seperti apa sih ya Dukcapil ini, sehingga seluruh masyarakat yang ada di daerahnya itu mendapatkan layanan dengan baik, tidak membeda-bedakan. Ini hanya orang cukup di kota aja nih yang mudah mengakses. Ya seperti itu. Dia juga memikirkan mana daerah-daerah yang terpencil yang bisa diberikan layanan. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu bukan semata-mata sistem IT-nya yang kita lihat, tapi juga bagaimana kepedulian terhadap seluruh anggota masyarakat yang akan dilayani. Mungkin itu Pak, karena tadi banyak statement aja, kita sepakat ya Pak ya, kita mari sama-sama membangun ya Pak ya, untuk bangsa dan negara kita ya. Mungkin itu Mbak Putri yang saya bisa sampaikan. Baik Ibu Hatni, selain Ibu Hatni mungkin ada Mbak Gita, atau mungkin tadi katanya sudah bergabung juga Mbak Salsabila ataupun juga Mas Reza mungkin bisa memberikan tanggapan? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Pak Rahman, sudah cukup ya keterangannya disampaikan oleh Ibu Hatni ya? Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rahman. Ya, dan sepertinya Bapak Ibu hadirin sekalian pemirsa dari talk show Reformasi Birokrasi ini, pertanyaan dari Pak Rahman tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam talk show Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa ini. Dan jangan lupa esok kami juga akan kembali hadir ke hadapan Anda mulai pukul 10 pagi dan kami akan ajak Anda untuk bisa membahas mengenai tema-tema lainnya terkait dengan reformasi birokrasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hatni, kemudian juga Ibu Gita Aurora, Ibu Salsabila dan juga Bapak Reza dari tim evaluasi reformasi birokrasi Kemenpan RB. Terima kasih Mbak Gita untuk waktunya, Bu Hatni terima kasih sudah menemani kita semua dari kemarin, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan akan bisa menjadi sebuah koreksi bagi kita semua, terutama dari rekan-rekan di Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih dalam lagi dan juga nanti bisa dilanjutkan dalam perbuatannya nyata. Sekali lagi terima kasih Bu Hasti dan juga Mbak Gita. Terima kasih juga saya ucapkan untuk semuanya, para penanya ataupun yang juga memberikan tanggapan, termasuk juga Bapak Ibu hadirin semua yang juga ikut menyaksikan talk show ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih untuk keterlibatannya, terima kasih untuk partisipasinya juga. Dan jangan lupa kami akan terus tunggu partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya dalam talk show Reformasi Birokrasi yang akan berlangsung kembali esok. Saya Putri Viola pamit, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.